sejahtera bagi yang beragama lain. Kayaknya saya harus berdiri aja biar penulis-penulisnya yang duduk. Soalnya kurang enjoy saya, tapi saya lupa. Hari ini kita pada acara book fair dan juga hari buku ya Pak itu ya. Tanggal 17 Mei kita merayakan dari buku. Kebetulan pada hari ini juga ada bedah buku tentang Balai Kota Menulis. Di samping kiri saya ada Pak Agung Buwana, terutama buat Pak Agung Buwana. Beliau menjadi salah satu inisiator di buku Balai Kota Menulis. Kemudian dia juga dinas di Bapda. Yang ketiga Bapak Agus Saiku, selaku penulis juga Pak Agus Saiku. Nanti kita diskusi bareng, berbincang bareng, komunikasi bareng tentang masalah apa sih Balai Kota Menulis itu seperti apa, isinya seperti apa. Yuk kita diskusi bareng, jangan sampai ada yang sungkan atau mungkin takut atau apa-apa. Karena ini segmennya sudah berbeda. Ini saya biasanya di kantor atau di kafe atau apa, sekarang segmennya di kampus. Jadi harapan saya Mas dan Bapak lebih proaktif tentang Balai Kota Menulis. Kebetulan sudah disiapkan buku-buku yang nanti semoga menjadi hadiah bagi yang ada yang bertanya. Sebelum kita awali acara hari ini, opening dibuka oleh Bapak Zulfikar GM Kopi GMO Universitas Brawijaya PES. Monggo saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya hormati Bapak dari penulis Pak Agung sama Pak Agus. Selamat datang di UB Pak, Universitas Brawijaya. Alhamdulillah di hari ini Bapak-bapak hadir di acara bedah buku Balai Kota Menulis. Selamat datang juga buat mahasiswa, Bapak Ibu, dari dosen mungkin yang hadir di acara ini. Saya harapkan di acara ini, di acara Balai Kota Menulis, Bapak-bapak mahasiswa, mungkin Bapak Ibu dosen juga bisa menikmati dan bisa memahami dari karya-karya Bapak-bapak di sana saya. Karena karya-karya Balai Kota Menulis ini layak untuk dibaca, terus diminati oleh mahasiswa, karena nanti mungkin pengembangan dari buku-buku ini nanti akan masuk dalam kehidupan teman-teman semuanya. Itu saja mungkin Pak. Selamat datang di UB. Semoga enjoy aja Pak. Jangan di sini kita selalu welcome. Nanti kedepannya UB akan sama teman-teman KAPI, Pemkot, sama Korpus akan selalu kolaborasi. Kedepannya mungkin nanti kira-kira 2, 3 sampai selanjutnya mungkin cara tidak mungkin UB aja, mungkin di luar dan kampus lain. Kita insya Allah nanti saya tunggu karya-karya selanjutnya oleh Bapak Aku dan Bapak Agus. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kopi Press. Di Balai Kota Menulis ini kebetulan sudah diapresiasi oleh Bapak Menteri Teten Mas Duki. Pada waktu acara di MCC, beliau sangat apresiatif tentang Balai Kota Menulis. Di sini memang segmennya beda di dalam buku Balai Kota Menulis. Di dalamnya ada ASN yang masih aktif, terus juga ada testimoni dari Balai Kota seperti Pak Penny, terus Pak Wahyu PJ juga. Mereka berikan apresiatif tentang Balai Kota Menulis ini. Ini harapan saya. Hari ini siang ini kita ngobrol bareng nyantai. Balai Kota Menulis ini seperti apa sih? Kok bisa seorang ASN bisa menulis? Biasanya kan dia bekerja ke dinasan masing-masing.
kok masih peduli tentang wali kota menulis ini. Mungkin waktu saya persilakan buat Pak Agung selaku inisiator untuk wali kota menulis, mungkin nanti ada pertanyaan atau apa monggo disampaikan. Saya karena sudah disiapin buku-bukunya untuk hadiah yang memberikan pertanyaan atau saran ke publik. Monggo Pak, waktu bisa bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang hadir pada kesempatan bedah buku Wali Kota Menulis. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan sejenak apa itu dan mengapa ada buku yang namanya Wali Kota Menulis. Adik-adik sekalian, saya ingin memberikan gambaran dulu bahwa buku ini 100% ditulis oleh pegawai Pemkot. Jadi buku ini 100% dikerjakan oleh pegawai Pemkot Malang, dan dalam hal ini adalah para ASN atau para PNS. Dan kebetulan dari buku yang ditulis oleh teman-teman ASN Pemkot Malang ini juga menghadirkan tulisan pemikiran dari para wali kota Malang sejak periode tahun 2003. Jadi tahun 2003 sampai 2024 sekarang ini. Sehingga di buku ini lengkap. Yang satu adalah seorang wali kota. Ya. Kebetulan wali kota yang menulis di sini ada 4 orang, yaitu yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Pedi Suparto. Beliau adalah wali kota Malang periode 2003 sampai 2013. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Muhammad Anton. Beliau menjadi wali kota Malang periode 2013 sampai 2018. Dan selanjutnya ada juga tulisan dari Bapak Dr. Andes Sutiaji, yaitu wali kota pada periode 2018-2023. Dan yang terakhir, wali kota yang menulis ini adalah Bapak PJ Wali Kota Malang, Bapak Dr. Wahyu Hidayat MM. Sehingga buku ini ada 4 orang wali kota atau mantan wali kota Malang, ditambah 17 penulis ASN Kota Malang. Nah, penulisnya ASN ini macam-macam latar belakangnya. Ada yang bertugas di kelurahan, ya seperti Pak Agus ini, Repos Pak Agus ini. Beliau adalah ASN yang bertugas di kelurahan Madiopuro. Kemudian ada juga teman yang menulis dari kelurahan Sumbersari, Pak Eko Irawan. Kemudian juga ada teman-teman yang menulis dia dari background dari dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. Jadi seorang Satpol PP ikut menulis juga, dan tulisannya menarik. Judulnya adalah Branwil. Tahu Branwil ya? Ada yang tahu nggak Branwil ini anak? Anda tahu ya? Branwil itu ada yang tahu? Pemadam kebakaran. Beli plus dong. Sekarang kasih plus. Langsung aja. Nggak lama-lama. Ntar kalau lama-lama nanti ini. Kali-kali buku ya. Oke, mau baca dulu. Biar di apa? Ada dokumentasinya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, mana monggo lagi. Jadi adik-adik sekalian, ini harus diketahui juga bahwa
Malang ini adalah kota kolonial, ya. Kota yang pernah diduduki oleh Belanda dan Jepang. Sehingga kosakata yang ada di Malang ini seringkali banyak menggunakan kosakata bahasa Belanda. Makanya tadi kita menyebut brandweer itu adalah pemadam kebakaran. Dan sekarang pemadam kebakaran itu di bawah kantor Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP. Nah, dia Mbak Rida ini menulis tentang brandweer tahun 1920-an. Jadi periode 1920-an sampai sekarang seperti apa? Kalau Pak Agus itu nanti akan bercerita tentang grebek. Apa? Tahu grebek nggak ini? Grebek. Tahu nggak? Tahu ya? Ya, mudah-mudahan tahu yang orang Malang. Yang luar Malang nggak tahu. Nah, grebek ini adalah sebuah daerah yang berada di sebelah timur kota Malang, yang dekat sekali dengan kawasan Sawo Jajar. Sawo Jajar pasti ngerti ya. Nah, Sawo Jajar, sebelah timurnya Sawo Jajar ada grebek. Nanti beliau akan bercerita banyak tentang grebek. Kemudian ada lagi kawan yang berdinas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Kebetulan saya juga berdinas di Bapeda. Kalau nggak salah ada 5 orang penulis dari Bapeda, yaitu Mbak Ratri Hindrawati, beliau ahli tata ruang dan tulisannya banyak mengenai tata ruang, bagaimana Malang pada tempo dulu sampai sekarang. Yang kedua adalah Mbak Aswa. Mbak Aswa ini dari Bapeda, seorang statistician, ahli statistik. Makanya dia membuat tulisan tentang proyeksi demografi Malang tahun 2035. Kemudian ada Mas Yogi. Mas Yogi ini seorang perencana juga, dan dia melihat kota Malang nanti pada saat jumlah penduduk tua semakin banyak dibanding jumlah penduduk mudanya. Itu dia akan baca seperti itu. Kemudian ada Mas Pras. Mas Pras juga begitu. Dia melihat demografi penduduk juga. Apakah penduduk muda itu bisa produktif di Malang untuk tahun 2035-2045? Jadi Bapeda itu bisa semacam meramalkan gitu ya, memprediksi. Selanjutnya ada juga Mbak Nurul. Mbak Nurul ini panggilannya Nurki. Dia suaminya adalah tentara, kebetulan berdinas di Armet atau Zeni ya? Oh, Korps Zeni, saya lupa, Korps Zeni. Makanya di buku ini Mbak Nurul menulis tentang sejarah tentara Jenny Pelajar. Ada yang tahu nggak tentara Jenny Pelajar? Nggak tahu ya? Belum tahu. Kira-kira kalau Nike tahu nggak Nike? Cafe Nike loh ya. Cafe Nike udah tahu? Tahu ya? Yang di Semeru itu. Nah, di depannya Cafe Nike atau Nixu itu ada patung tugu yang di tengah jalan itu dekatnya stadion. Itu ada monumen atau tugu TGP. Di situ ada kurang lebih 60 pelajar TGP yang gugur ketika revolusi fisik tahun 45 sampai 49. TGP itu adalah tentara Jenny Pelajar, yaitu tentara pelajar yang berasal dari sekolah kejuruan seperti sekolah STM atau kalau sekarang SMK. Di zaman tahun 45 itu anak-anak SMK itu juga berjuang. Mereka membentuk tentara namanya Tentara Jenny Pelajar. Sedangkan untuk anak-anak yang SMP dan SMA, mereka ikut pertempuran tahun 45 sampai 49. Mereka membentuk detasemen 17 Brigade 1, yaitu Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP. Kebetulan di Malang ada peristiwa yang sangat heroik, yaitu tanggal 31 Juli 1947 yang mengakibatkan gugurnya 35 anak SMP dan SMA. Jadi zaman dulu tuh anak SMP SMA itu perang. Mereka gugur karena bertempur melawan tentara Belanda, yaitu
Marin Brigade yang turun masuk ke Malang melalui wilayah kota, dan ini mengakibatkan pertempuran yang tidak seimbang sehingga gugur 35 siswa. Peristiwanya di Jalan Salak, sekarang menjadi Jalan Pahlawan Trip. Orang nggak tahu lagi Pahlawan Trip yang sebelah mana ya. Ya, kalau sekarang itu kalau anak muda itu harus menyebutkan nama kafe-nya baru ngerti katanya begitu. Nah, bakso bakar Pahlawan Trip. Nah itu. Kalau nggak resto, kafe atau apa itu lebih ngerti Bu. Jadi saya bilang Jalan Peliran itu mana ya? Oh, Kogu ya Pak ya? Oh ya, tapi ngerti. Jadi anak sekarang tuh harus sesuaikan dengan kondisi sekarang. Kemudian selain Mbak Nurul selain menulis tentang TGP, Mbak Nurul juga menulis tentang profesi baru yang namanya talent voice over atau semacam dubbing. Dia melihat bahwa masa depan itu ada profesi baru yang menggunakan kemampuan menyampaikan sesuatu dengan kekuatan intonasi suaranya. Ya. Jadi kalau zaman sekarang itu kalau di TikTok itu sekarang ada ya orang Solo, orang Jogja, dia menunjukkan videonya ketika dia pulang kampung ke Jogja, namun menggunakan bahasa Inggris dengan accent British. Dia logat British. Nah, orang-orang yang sekarang ini yang mampu mengolah intonasi suaranya itu sekarang menjadi profesi baru, namanya voice over. Di Malang saya pernah tahu ada sebuah studio animasi di mana perusahaan animasi ini, studio animasi ini harus menyewa orang Inggris untuk membacakan skripnya dalam bahasa Inggris aksen British, dan itu dibayar mahal. Jadi artinya muncullah profesi-profesi baru. Kalau dulu kalau orang suaranya enak sudah kerja di radio, kalau sekarang enggak, dia bisa bekerja di talent voice over, menjadi dubber, menjadi pengisi suara. Itu Mbak Nurul ya. Kemudian saya di Bapeda, saya menulis beberapa hal. Yang pertama saya tulis tentang boso walian yang khas Malang. Kemudian saya menulis tentang makanan khas Malang. Ada yang tahu makanan khas Malang apa? Ayo tadi makanan khas Malang. Orem-orem ya, orem-orem. Saya tadi bilang orem-orem ini. Orem-orem. Kebetulan saya yang menulis tentang orem-orem. Kemudian saya juga menulis tentang relasi spasial tentang peta Malang dengan kesejarahan geohistoris. Jadi kartografi, Mbak Ratri seorang kartograf dan saya seorang yang suka dengan sejarah. Makanya kita menggabungkan relasi hubungan antara kartografi dengan geohistoris. Saya tulis tentang peta Malang. Kemudian ada juga teman-teman dari guru SD. Guru SD dari SD Kesatrian dan SD Kebonsari itu penulis juga. Jadi banyak teman-teman yang ikut menulis di sini. Termasuk nanti juga kita akan mengundang yaitu teman dari bagian organisasi Pemkot Malang. Itu juga menulis tentang sejarah Malang. Kemudian ada juga yang belum saya sebut di sini adalah seorang kepala dinas. Jadi di sini ada 3 orang kepala dinas setara dengan eselon 2, yaitu Ibu Diah Ayu. Beliau adalah asisten bidang perekonomian dan pembangunan. Yang kedua adalah Ibu Insinyur Yayu Herniati. Beliau adalah kepala perpustakaan. Dan yang ketiga adalah Ibu Dwi Rahayu SHMSI. Beliau adalah kepala Bapeda. Dan tiga-tiganya menulis serius. Yang ditulis oleh Bu Diah
yaitu tentang Boplen. Ini tahu Boplen nggak? Boplen. Jadi buku ini karena judulnya adalah 110 tahun Kota Malang, buku ini diterbitkan tepat pada tanggal 1 April 2024, yaitu pada saat UT Kota Malang yang ke-110. Karena Malang ini usianya sudah cukup tua, dan kita peringati setiap tanggal 1 April. Nah, kami ASN ini mempunyai kelompok yang namanya kelompok komunitas gerakan Balai Kota Menulis. Makanya kita sebelum tanggal 1 April itu, yaitu di Oktober 2023, kami ngumpul-ngumpul di grup WA, kemudian kita janjian, mari kita menulis untuk Kota Malang. Yang kita tulis adalah apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat di Malang. Sehingga yang ditulis macam-macam. Ada yang nulis puisi, ada yang nulis tentang macam-macam orang. Gaduh-gaduh, yang ditulis gaduh-gaduh, luar biasa. Dan masing-masing mempunyai sudut pandang perspektif yang berbeda. Lama penulisan ini 6 bulan. Jadi paling repot itu mengumpulkan tulisan, karena tadi saya bilang masing-masing punya pekerjaan sendiri, sehingga kalau mengumpulkan tulisan repot. Saya bilang tanggal segini yang dikumpulkan, iya Pak, tapi saya masih ada rapat, saya masih harus keluar kota, saya masih harus ini. Aduh, kapan ganti ini? 6 bulan akhirnya. Tapi akhirnya alhamdulillah 6 bulan tercapai. Nah, yang repot juga adalah penulisan yang melibatkan para wali kota. Ini juga menarik untuk dicermati. Ketika saya minta tulisan dari Pak Penny Suparto, relatif agak mudah, karena Pak Penny mempunyai staf di bidang literasi, yaitu Mas Liga Alam, dan saya kontak Mas Liga Alam, langsung siap jadi gitu ya. Yang kedua, ketika saya menghubungi Abah Anton, saya WA beliau, Bang, nulis ini, beliau apa Mas? Berapa? Untuk HUT Kota Malang. Ya sudah. Ya, nanti saya tulis gitu ya. Besok lagi dia WA lagi. Siapa yang mau nuliskan ini? Siapa yang mau nuliskan? Oh iya, gampang. Langsung dia tuliskan. Yang penting pokok-pokok pikirannya seperti apa, beliau nulis apa, kita catat, kita tuliskan. Nah, yang ketiga adalah Pak Sutiaji. Pak Sutiaji ini juga rotok sibuk. Sudah Januari atau Desember itu sudah minta tulisannya. Karena kita tahu Pak Sutiaji ini orang yang gemar menulis, makanya kita minta tulisan. Dijanji ini, iya Mas. Ya, berarti kita siap nih. Ditagih lagi, oh iya Mas, ngapunten masih ada acara. Diingatkan lagi Pak, mohon izin bukunya apa tulisannya sudah. Aduh Mas, nggak sampai. Waduh, gimana ini? Sedangkan target penulisan sudah mulai mepet. Akhirnya kita minta izin. Nah ini Mbak Dani, selamat datang Mbak Dani, ini sama teman penulis juga nih. Ya. Akhirnya kita minta izin beliau ngambil dari Instagram pribadi beliau. Jadi ketika di bulan Agustus September 2023, beliau itu rajin menulis esai di Instagramnya. Jadi judulnya kalau nggak 23 hari idrek. Idrek itu kerja. 23 hari idrek. Oh, saya baru ingat ternyata 23 hari ini adalah 23 hari terakhir menjelang beliau selesai tugasnya sebagai wali kota. Jadi setiap hari itu ditulis. Nah, akhirnya kami mengambil beberapa tulisannya beliau di Instagramnya, dan itu kami sampaikan ke beliau. Pak, ini kami mau ambil tulisan ini, berkenan atau enggak? Oh ya Mas, jawabannya beliau itu pasti pede-pede. Saya Mas, saya. Gue takut yang mana Pak?
Sae. Wah, zamannya Sae itu dari bingung ini. Bukan Tapi teori, Hah? bukan teori. enggak. Tahu sih. Sae zamannya Sae. Ya Pak, ya akhirnya. Nah, yang lucu lagi yang ini wali kota yang sekarang ini Pak Wahyu Hidayat. Kami mengirimkan surat itu sudah cukup lama, udah hampir 1 bulan lah. 1 bulan. Kok gak turun ini jadi ACC-nya beliau ini ya. Akhirnya saya tanya ke bagian humas, ya apa tulisannya Pak Wahyu gimana? Sudah kok Pak, sudah kok. Sudah tapi kok Pak Wahyu nggak kirim tulisan? Sudah di mana? Sudah Pak, sudah di meja beliau. Sudah di meja beliau. Wah, wes. Akhirnya gimana caranya ini untuk ngambil tulisan beliau ini? Akhirnya mau nggak mau saya harus menghadap sendiri, menghadap sendirinya bukan menghadap langsung ke beliaunya, kan beliau juga sibuk. Jadi menghadapnya pas ada acara gitu. Ada acara di Ijen Suite kalau nggak salah, di Hotel Ijen Suite. Begitu beliau sudah pidato selesai, mau bergeser, langsung saya dipanggil sama ajudan, sama protokol matur dewi, matur dewi. Jadi di sebuah acara itu sebelum teman-teman pers melakukan doorstop, saya matur di Bapak. Pak, tulisannya ini. Oh iya mas, ini wes ono cuma ketumpuk-tumpuk berkas. Jadi yang berkas yang tadi atas itu di bawah lagi gitu. Ketumpuk-tumpuk. Ini wes mohon maaf ya. Oh iya Pak. Tapi karena beliau merasa itu adalah bagian dari memajukan literasi, sampai beliau naik mobil itu masih dipanggil lagi. Wes mas lanjutkan ini merasa bersalah. Lanjutkan. Dan alhamdulillah tulisan beliau ada. Jadi di buku ini ada tulisan tentang Pak PJ Wali Kota yang sekarang, dan dia menuliskan tentang masa kecilnya dia dan bagaimana dia menata Kota Malang itu dengan hati dan perasaan. Jadi itu yang disampaikan beliau. Dan alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Mas Bison tadi sebagai moderator, bahwa buku ini pada tanggal 1 April oleh Bapak Wali Kota diserahkan kepada para Forkimda, mulai dari Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan, Kepala Pengadilan, Kepala Kementerian Agama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, OJK, dan lain-lain, sebanyak 15 pejabat yang hadir pada saat upacara HUT Kota Malang itu diserahkan. Dan kemarin pada saat Pak Menteri datang ke MCC Malang Creative Center, buku Balai Kota Malang juga diserahkan Pak Wali Kota kepada Bapak Keteng Mas Buki, dan beliau sangat mengapresiasi buku Balai Kota Malang karena ini buku yang ditulis oleh para ASN Pemkot Malang yang diberikan untuk HUT Kota Malang ke 110 tahun. Namun kemarin pada waktu kita ke Jakarta, pada saat kita mengambil penghargaan ke Presiden, Pak PJ Wali Kota nanyakan, bukunya masih ada enggak? Saya bilang, aduh Pak, ampun habis. Jadi bukunya kemarin kita cetak 100 habis, sehingga kita harus melakukan cetak ulang. Dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan cetak ulangnya, ya Mas Abi ya, sudah beres. Sekarang ada di depan kalau ada yang sekalian ingin membeli. Karena ini buku ini cetak terbatas, sangat terbatas sekali, dan nanti akan beberapa eksemplar juga akan kita jual di stand book fair depan. Jadi kalau ada yang dibutuhkan nanti bisa ke standnya MNC atau standnya teman-teman di depan supaya dapatkan buku ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan buku ini seperti halnya sebuah perjalanan, di buku ini juga ada puisi-puisi. Jadi puisi-puisi dari teman-teman ASN lainnya yang ikut menulis. Dia tidak bisa menulis serius,
menulisnya nggak serius, tapi mengena, yaitu menulis puisi. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan, Bapak adik sekalian, bahwa menulis ini adalah sebuah anugerah buat kita. Karena saya harus menyampaikan bahwa salah satu penulis dari buku Balai Kota Menulis itu sebenarnya dia dalam keadaan sakit. Dia seorang yang gigih, namun dia harus setiap 1 bulan sekali harus kemoterapi, dan ternyata menulis ini bisa menguatkan semangat dia untuk terus melawan penyakitnya, dan dia mendapatkan banyak pengalaman ketika dia menulis ini di sela-sela sakitnya, dan sekarang dia sudah sembuh dan senang banget gitu ya, karena bagi dia menulis adalah sebuah healing buat teman-teman sekalian. Beri kuasa dulu teman-teman. Itu aja. Tapi sebelumnya saya ingin ngajak Mbak Dani, ya Mbak Dani, maju ke salah satu penulis dong, ayo dong. Ayo Mbak Dani, ini juga penulis nih, biar gak cowok semua. Ayo Mbak Dani. Nah, dan ini salah satu penulis juga, kami juga harus bercerita juga. Ya, Mbak Dani. Nah, nih. Jangan lemes gitu dong. Ayo. Kalau Bapak manggilnya Pak, saya Bu aja, soalnya pakai bukus. Ini aja. Oke, mari kita lanjutkan diskusi ya. Oke, monggo Mas Bison. Terima kasih Pak Agung Bonan. Tepuk tangan buat Pak Agung Bonan. Banyak kisah suka duka dalam pembuatan Balai Kota Menulis, sampai harus berjibaku melawan birokrasi dari Pak Wali, menghadapi sibuknya pekerjaan. Alhamdulillah bisa menjadi satu buku di Balai Kota Menulis. Di sini tadi saya juga ada TGP, ternyata Pak Agung juga ada TGP, kelompok gerakan menulis. Sebelum nanti ada diskusi lebih selanjutnya lagi, saya kasih pertanyaan satu buku. Hari ulang tahun Kota Malang itu yang keberapa? Siapa? Yang lainnya coba. Siapa? Tanggal berapa? Terus yang keberapa? Silakan ke depan. Silakan ke depan. Ya, kamera dulu mau dibutuh. Ya. Ada dari mana? Fakultas? Oh, Bekasi. Saya dari TV Institut Tetangga Berjaya. Di sini sebetulnya Balai Kota Menulis ini sebelum menginjak ke diskusi ini, saya jelaskan dari awal sebetulnya untuk ide menulis sistemnya berjamaah ini, sebetulnya saya pada waktu melihat tragedi Kanjuruhan. Waktu itu teman-teman merasa prihatin, merasa iba, merasa kasihan, terus larut-larut, dan saya sendiri juga pelaku supporter di Malang, dan keluarga saya meninggal juga pada waktu tragedi juga 120 orang meninggal. Nah, di situ akhirnya teman-teman membentuk satu benar apa tentang tragedi Kanjuruhan. Terus yang kedua, sekarang ada Balai Kota Menulis. Harapan saya nanti ke depan ada teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi untuk memberikan satu karya lagi lah untuk Kota Malang. Bentuknya apa terserah, yang penting kita tetap berkarya untuk alma mater kita dan juga Kota Malang. Sebelum itu Bu Dani, nah, utang buat Bu Dani. Temanya apa? Tulisannya. Temanya tulisannya apa? Biar bercerita sendiri aja deh. Temanya apa? Ada tentang inovasi Pak, lalu tentang
beberapa hal menarik tentang Malang Timur dulu. Menarik versi saya tentunya, semoga pembaca juga menganggap menarik. Dan yang satu lagi terkait dengan ini, fenomena fatherless. Oke. Bisa dijelaskan sedikit tentang tulisannya seperti apa, seperti apa? Jadi tulisan saya itu yang pertama tentang inovasi, lebih ke bagaimana mendorong inovasi di Kota Malang ini lebih baik, tidak hanya di kalangan ASN-nya, tapi juga secara umum masyarakat. Orang Malang itu nggak kurang orang pintar, perguruan tingginya saja puluhan. Semua pasti punya kepedulian terhadap Kota Malang, cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu sharing. Pertama itu tulisan saya, yang kedua tentang ternyata zaman dulu itu sudah pernah ada. Kalau beberapa tahun yang lalu kita mungkin pernah mendengar atau pernah mengalami juga di sini ada konflik tanda petik antara ojek online dengan angkutan konvensional. Ternyata puluhan tahun yang lalu kita juga pernah mengalami hal yang sama. Waktu itu antara kusir Delman dengan Bimbu. Nah itu yang saya angkat juga dalam tulisan saya. Antara lain itu. Terus yang ketiga tentang fenomena fatherless. Ini sebenarnya berangkat dari keprihatinan saya karena kebetulan bersama teman-teman pernah mengunjungi panti asuhan dan kami sempat wawancara dengan pengasuh pondok yatim piatu. Sebenarnya bukan yatim piatu, hanya memang ada jenis anak-anak yang dititipkan di sana karena orang tuanya entah kurang mampu entah apa. Nah, ada cetusan yang kemudian menjadi memicu minat saya untuk menulis. Jadi salah satu anak itu bertanya pada si abah yang pengasuh panti itu, dia sebetulnya masih ada orang tuanya tapi dititipkan di situ. Intinya adalah ternyata ini fenomena yang mungkin gunung es. Itu yang menarik gitu buat saya, karena itu walaupun memang di tulisan saya belum sampai meneliti terlalu jauh sih, cuman ini sesuatu yang menarik masyarakat karena banyak ternyata yang seperti itu. Itu Pak. Bapak moderator monggo. Saya terkesima aja ya ceritanya Bu tadi, makanya saya kaji. Jadi banyak kisah tulisan dari Bu Dani ini di Balai Kota Menulis. Nah, dari cerita-cerita itu nanti mungkin dari Mbak atau Mas yang mau tanya atau apa monggo. Kebetulan di sini saya siapkan buku. Ini adalah salah satu bentuk kita untuk Balai Kota Menulis ini membuat semangat lah ke warga Kota Malang, terutama di akademisi, untuk tetap menulis bahwa bagaimana kondisinya kita harus mendokumentasikan berupa tulisan. Di segmen selanjutnya sebelah kiri pojok saya ada Pak Agus Saiku. Dia akan menjelaskan tentang Ki Ageng Bibik. Ini salah satu tempat di nama jalan di Kelurahan Madiopuro ini Pak. Nanti lebih jelasnya Pak Agus Saiku yang bercerita tentang Ki Ageng Bibik itu siapa. Tepuk tangan buat Pak Agus Saiku. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya, dan adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu, karyawan perpustakaan Universitas Brawijaya yang berbahagia. Terima kasih kami ucapkan atas terselenggaranya acara ini. Pertama-tama perkenalkan, saya Agus Ahmad Saiku. Kalau yang
belum kenal siapa sebenarnya, saya dikira ini keturunan kiai atau ustaz, dipanggil Gus Mat Saifu, padahal itu singkatan. Agus Ahmad Saifu disingkat Gus Mat Saifu. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Agung Buana tadi, buku ini ditulis dari sekelompok para ASN atau PNS yang berjumlah kurang lebih 15 orang Pak, 17 orang. Awalnya itu ngumpul, makanya saya lebih cenderung Pak Agung ini sebagai provokator. Ini tidak ada jadi keluar dari rel kadang-kadang ini namanya budaya tidak nulis ini Pak Agung ini apa yang ditulis gitu. Tapi kok dilala sampai terwujud menjadi sebuah buku yang berjudul Balai Kota Menulis. Nah, Balai Kota Menulis, makanya kenapa kami bertiga ini yang tidak seragaman ASN cuma saya, karena dua orang inilah penghuninya Balai Kota. Kalau saya di luar Balai Kota, karena tugasnya di Kelurahan Malioboro. Kalau Pak Agung ini ada di dalam Balai Kota di bagian Bapeda, kalau Mbak Dani ada di bagian organisasi. Jadi awal-awal yang disampaikan Pak Agung tadi yang belum tersampaikan, setiap satu orang ASN oleh Pak Agung ditodong untuk membuat 3 judul. Sekarang judul apa? Ada yang senang puisi, ya nulis puisi. Ada yang senang nulis artikel, ya nulis artikel. Ada yang nulis senang, pokoknya yang melekat pada dirinya. Karena itu memang karakter penulis itu apa yang ditulis berarti yang melekat pada dirinya. Seperti contohnya di saya sendiri, saya menyumbangkan 3 judul di buku ini. Yang pertama berjudul Selamat Datang Exit Tol Malang Pandaan, disingkat MAPAN, Malang Pandaan. Lokasinya ada di daerah Kelurahan Malioboro sana. Terus kemudian yang kedua berjudul Taman Ki Ageng Gede. Kedua judul ini muncul ketika saya bertugas di Kelurahan Malioboro. Masih mendapatkan jangka waktu sekitar 9 bulan oleh Pak Agung diajak untuk menulis. Muncullah 2 ide ini karena saya amati, saya perhatikan ada potensi apa pasca dibangunnya atau beroperasinya exit tol di Malioboro itu, sehingga muncul 2 tulisan ini. Kemudian yang ketiga, saya menulis berjudul Ketika Pasar Tradisional Hilang Kumandangi. Nah, ini dilatar belakangi saya bernostalgia, Pak Moderator. Kenapa saya sebut saya menulis ini bernostalgia? Karena basic saya sebenarnya selama bertugas, selama lahir menjadi ASN itu lahir di pasar. Sampai hari-hari saya itu dipendam di pasar. Apa seperti itu? Apa seperti itu? Iya, dalam arti ya saking lamanya di pasar. Jadi dinas pasar waktu itu. Namanya waktu itu dinas pasar. Sekarang OPD-nya berubah menjadi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Pasar menjadi OPD. Nah, 3 judul ini semuanya, menurut Pak Agung sendiri mungkin belum tahu, sudah pernah dimuat di koran lokal, baik di Malang Post maupun di Malang Post Media, semuanya sudah pernah dimuat di situ. Itu yang pertama exit tol itu tadi. Saya banyak mengulas tentang
arus lalu lintas dari luar daerah, terutama yang dari dari Surabaya, Pandaan yang akan masuk ke Kota Malang maupun ke Kabupaten Malang maupun ke Kota Batu bisa melewati tol exit Madiopuro itu. Nah, ternyata sejarah mengatakan Madiopuro itu adalah tengah-tengahnya kota. Seperti istilahnya Madio itu berarti kan tengah. Di Apit di sebelah utaranya itu ada desa yang bernama Sekarpuro. Sekar berarti bunga, berarti taman sarinya kota. Kemudian di sebelah selatannya Madiopuro ada kelurahan namanya Lesanpuro. Lesan berarti mulut, berarti pintu gerbangnya. Nah, jadi 3 kelurahan ini kalau menurut sejarahnya dulu pernah menjadi ikonnya perekonomian zaman dahulu. Kalau kita bicara tentang kesejarahannya. Kemudian Taman Ki Ageng Grimbing yang tadi disebut-sebut. Ini juga muncul ide penulisan ini ketika marka jalan sepanjang jalan Ki Ageng Grimbing, nama jalannya memang Jalan Ki Ageng Grimbing di Kelurahan Madiopuro. Jalan Ki Ageng Grimbing dibangun marka jalan atau taman menjadi jalan lebaran. Yang sebelumnya hanya satu arah, begitu exit tol dibangun agar menjadi terintegrasi, jalan sepanjang Ki Ageng Grimbing ini dibangun taman. Identik dengan kearifan lokal yang ada di situ, yaitu ada komplek pesarian makam Ki Ageng Grimbing atau biasa disebut cagar budaya. Sekaligus di situ ada makamnya Bupati Malang pertama, Bupati Malang kedua, Bupati Malang ketiga, dan bupati dari daerah-daerah lain yang ada hubungannya dengan bupati-bupati itu tadi. Sehingga adik-adik yang asli Malang, asli kelahiran Malang, kalau belum pernah mengetahui atau belum tahu pesarian Ki Ageng Grimbing, segeralah ke sana agar tahu kalau di sana itu ada makamnya Bupati Malang pertama. Sebelum kota Malang lahir, sebelum kota-kota yang lain lahir itu, di sana sudah ada makamnya Bupati Malang pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan sosok Ki Ageng Grimbing itu beliau adalah keturunan Raja-Raja Majapahit pada masanya, sudah Mataram Islam. Sayang kalau saya berbicara tentang kesejarahan tidak begitu menguasai, hanya sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya 3 tulisan saya yang ada di buku ini sudah mampu berkontribusi di dalam buku Balai Kota Menulis ini dengan penuh kebanggaan. Itu yang saya rasakan karena diprovokasi oleh Pak Agung. Jadi menulis itu adalah hasrat. Ketika ada ide, wis kadung nulis itu dicegah sampai mari baru selesai. Itu moderator yang bisa saya sampaikan, hanya sekilas saja. 3 judul bisa saya sumbangkan di buku Balai Kota Menulis ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Agus Eko, tepuk tangan buat Agus Eko. Pak, saya juga mau tanya Pak, untuk penulisan itu kan ide-idenya kan munculnya itu apa sudah lama, idenya sudah terpendam lama Pak, ujuk-ujuk di telepon Pak Agung, nah itu bisa akhirnya muncul ide-ide yang yes, mungkin aja kepepet lah Pak, mungkin ada unsur itu nggak Pak? Seperti tadi yang saya sebut, 3 tulisan saya yang di buku ini sudah pernah dimuat di koran lokal
Ketika Pak Agung mengajak ini, saya tenang-tenang saja, file masih saya simpan. File masih saya simpan. Makanya ketika Pak Agung ngoprak-ngoprak untuk deadline penyetoran tulisan, menurut saya yang pertama kali menyetorkan. Gitu Pak ya? Ya. Yang pertama yang saya setorkan itu yang berjudul Selamat Datang Exit Tol Mampang. Itu Pak. Berarti kan intinya sudah konsep sudah lama. Ya. Berarti bapaknya adalah salah satu semangatnya komando aja Pak. Lebih baik disiapkan kalau tidak digunakan daripada digunakan kalau tidak disiapkan gitu ya Pak. Ya. Ya begitulah. Ini adalah salah satu penulis yang kreatif di Balai Kota Manusia ini, Pak Agus ini ternyata punya 3 tulisan. Saya lontarkan ke audien, saya tanya judulnya tulisan Pak Agus saya itu tadi apa? Nah ya kan, bingung. Pak, bukunya ini sudah awe-awe. Nah, itu salah satu judul aja deh. Tiga apa? Siapa? Di depan aja. Nah, depan sini bukan di depannya kampus, di sana aja. Judulnya apa tadi? Selamat datang Exit Tol Malang Pandaan Mapan. Betul Pak ya? Terima kasih Bu. Betul dulu. Ketua IKP. Salam literasi dong, salam literasi. Terima kasih. Nah, ini penulis-penulis ini adalah semuanya sudah filter dengan emosinya masing-masing. Jadi sudah ada kayak orang-orang tentang masalah TGP, tentang masalah Piagam Grebek. Nah, ini adalah ide-ide yang muncul sesuai dengan karakter penulisnya. Nanti harapan kita di audien ini memang setelah ada beberapa buku ini mudah-mudahan bisa muncul ide kreatif tentang tulisan-tulisan di kemudian hari. Kenapa? Saya lihat bacanya itu kayaknya kayak bukan apa yang tulisan-tulisan ada kayak Grebek, orang-orang, TGP dan sebagainya. Ini adalah karakter-karakter penulis. Ini tadi Pak Agus bilang ada yang tentang masalah artikel, ada yang tentang masalah sejarah. Kebetulan saya sendiri cenderungnya ke historical dan biografi. Nah ini kadang-kadang ide-ide itu muncul dengan ikatan emosi yang sangat kuat. Akhirnya mengkristal bentuk tulisan ini. Mungkin ada pertanyaan tentang masalah Balai Kota menulis, monggo. Masih ada jeda waktu, Pak Rudikan? Mas Yusuf, tadi saya juga lupa menyampaikan satu lagi. Ada satu tulisan saya di buku Balai Kota Menulis yang sebetulnya saya itu menulisnya dengan penuh deg-degan. Gitu Pak ya? Iya. Jadi karena ini termasuk tema yang sensitif di Balai Kota. Oh yes. Yang saya tulis adalah tema tentang dekorasi lampu di kayu tangan. Itu saya tulis itu deg-degan, bener-bener deg-degan. Bener-bener senia opo gitu. Jadi lampu kayu tangan yang sekarang itu kita nikmati di Jalan Basuki Rahmat itu dibangun oleh pemerintah Kota Malang kan melalui dana pusat ya dari program Kotaku, yaitu Kota Tanpa Kumuh. Namun desain lampu tersebut, ornamen lampu itu kan menjadi ramai viral di media. Betul. Baik itu di media koran maupun di media sosial yang paling ramai, mempertanyakan mengapa ada Malioboro di Malang gitu kan. Itu saya paling deg-degan itu saya nulis itu. Dan
Dan tapi saya ingin menulis itu gitu, seperti Pak Agus tadi bilang, Mbak Dani bilang tadi, bahwa kita perlu menuliskan sesuatu, tapi bagaimana caranya ya? Kami ini kan ASN gitu. Jadi harus hati-hati gimana supaya tidak menyinggung perasaan yang lain-lain. Akhirnya yang saya tulis adalah pemakna. Jadi memaknai lampu dekorasi di kayu tangan. Jadi kita selama ini kan kalau melihat ya lewat gitu aja ya. Tapi kan nggak pernah menikmati ornamen satu persatu. Ternyata di jalan kayu tangan itu lampu-lampu tadi itu sebenarnya kita bisa melihat sejarah panjang Kota Malang. Dari mana melihatnya? Kalau nanti pulang lewat kayu tangan, coba perhatikan sulur-sulur tanaman yang menghiasi lampu tadi. Sulur-sulurnya itu menggunakan ornamen dari bunga teratai. Dan bunga teratai ini adalah bunga yang sering dipergunakan untuk ritual pada era masa Hindu-Buddha. Dan bunga teratai ini adalah bunga kehidupan yang memang hidup di air, mampu memberikan warna yang bagus walaupun tanahnya berlumpur. Ini bunga teratai. Artinya Malang itu hidup sejak masa klasik sejarah Hindu-Buddha. Lalu kalau kita lihat ornamen selanjutnya adalah adanya ornamen singa. Ada singa 2 di lampu tadi. Singa ini bukan berarti sebelasan gitu ya. Tapi singa ini adalah lambang kolonial Belanda. Jadi keluarga Oranye, keluarga Belanda itu kalau melambangkan lambang simbolik negaranya itu adalah gambar singa. Berarti Malang pernah mengalami masa kolonial juga, sebelumnya juga masa Hindu-Buddha klasik. Dan yang terakhir di atas lampunya itu, lampu yang paling ujung itu ada semacam lilin-lilin begitu ya. Itu bukan lilin, itu sebenarnya adalah tugu kemerdekaan. Dan tugu kemerdekaan itu berada di depan balai kota. Artinya bahwa Kota Malang juga mengalami masa kemerdekaan. Jadi sejarah panjang itu yang saya tulis. Dan itu yang saya sampaikan. Saya harus mencari angle tulisan apa yang aman buat saya, gitu. Bermain aman, Pak. Bermain aman. Tapi saya juga harus menyampaikan hal ini, gitu. Jadi, karena tema ini tema yang sangat menarik di media sosial, menarik di beberapa koran, yang akhirnya banyak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sehingga saya ingin coba meluruskan mungkin maknanya seperti ini. Dan makna itu yang kami sampaikan bahwa bukan Malioboro-nya yang ada di Malang, tapi makna dari simbol dan ornamen tadi. Dari lampu tadi, Pak. Dari lampu tadi. Dan kemerdekaan hilang. Jadi mixerkan sedikit dari makna tadi. Tapi kalau dilihat dari ide-ide Bapak, sebenarnya Bapak adalah pencetusnya. Kalau kemarin dulu kan Mako, Malang Kota Bola. Ternyata Pak Agung ini pencetusnya Makola, Malang Kota Lampu. Termasuk yang diijen gitu. Tapi itu saya deg-degan nih. Kalau yang diijen itu panjang ceritanya. Tapi supaya tidak terjadi Malioboroisasi, saya sampaikan itu kan CSR-nya dari UMN. Pada saat rapat saya sampaikan ke wakil rektornya, saya sampaikan, Pak, tolong supaya tidak menjadi bulian di media sosial, tolong warna tiangnya diganti aja. Diganti apa Pak? Ya hitam boleh, silver boleh, yang netral saja. Karena nanti kalau ada warna tertentu, nanti malah menimbulkan interpretasi. Sehingga akhirnya beliau setuju dan warnanya jadi hitam, dan itu tidak menjadi masalah. Kira-kira. Ini juga Pak Agung ini salah satu pegiat kampung kayu tangan. Jadi sampai awalnya dari Musrenbang ya Pak, dan Musrenbang nasional akhirnya kita menjadi kampung terbaik Indonesia nomor 1 kemarin itu. Kebetulan beliau yang sempat didaulat untuk ke Jakarta sambil menjelaskan tentang apa sih kampung kayu tangan. Di luar kotanya baru kita menulis, nanti setelah acara mau diskusi sama Pak Agung
apa sih kayu tangan itu seperti apa. Kami persilakan untuk diskusi tipis-tipis tentang masalah kayu tangan. Tapi untuk lebih jelas tentang Balai Kota Penulis, ada pertanyaan atau apa? Nggak ada? Sudah? Sudah? Pertanyaan apa Pak? Jangan tanya yang Pak. Oh, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisa Rahmansari. Saya dari Perpustakaan UB. Kebetulan di sini alhamdulillah ya. Jadi saya juga merupakan satu momen, mari kita ikut buat buku gitu. Tadi saya gini di depan buku itu, ya, ternyata bukunya menarik juga dan penulis-penulisnya juga. Kebetulan sama saya juga sebagai ASN, dan kebetulan memang kalau di perpustakaan kan kita memang harus jadwalnya itu sekarang harus menularkan virus literasi tadi. Jadi meliterasikan, membudayakan literasi. Namun literasi itu tidak hanya membaca, tapi juga menulis sebetulnya, menginterpretasikan pikiran yang ada. Nah, kebetulan tadi Bapak yang dari Pulau, alhamdulillah sudah menuliskan tentang Kota Malang, sisi Kota Malang, babak alasnya apa kan memang jadi titik. Saya juga sering ke sana, dan kebetulan ini akhirnya saya sebetulnya ada di perpustakaan itu ada upaya untuk preservasi, namanya preservasi budaya. Jadi bisa jadi cagar budaya, dan itu memang kalau di dalam sebenarnya saya Muslim, jadi kan ikatlah ilmu itu dengan pena. Kalau saya ikatlah buku itu pengetahuan itu, penulis itu dengan tulisan. Dan tulisannya bisa, sekarang kalau generasi Z itu kan baik itu secara konvensional, tulisan buku, ataupun juga nanti bisa dikonversikan ke dalam digital kan seperti itu. Nah, kebetulan saya punya ide kemarin itu, jadi kita itu adalah sebetulnya apa yang kita baca, kemudian apa yang kita itu sebenarnya apa yang kita baca, kemudian apa lingkungan atau ambience yang melingkungi kita. Saya kebetulan ada pemikiran untuk menulis, kalau Ponorogo itu kan reok, ya. Kalau Kediri jalanannya. Kalau Malang, ya saya kan sekarang yang fenomena itu adalah bantengan. Ya, sebenarnya kan ini apa sih gitu, awal-awal itu kan ini apa sih kok ribut gitu ya, gaduh gitu. Setelah saya telisik, ternyata memang penulis itu memang harus butuh observasi, dan sedang menulis, jadi dia butuh menulis. Nah yang nggak ada, yang tadinya nggak ada literaturnya, nggak ada tulisnya di kita. Jadi harusnya kita mencari itu observasi, kemudian penelitian, kemudian menanyakan kepada para pelaku seperti itu. Jadi sebenarnya sebuah tulisan itu merupakan proses yang panjang. Jadi saya mohon doanya untuk Bapak Ibu sekalian bahwa saya akan menuliskan tentang bantengan. Cuma saya gini mikirnya, ya di saat itu jadi kita tahu bahwa saya sebenarnya backgroundnya yaitu tadi menariknya menulis itu adalah kita yang bisa lintas background gitu. Background saya sebetulnya dari dari pondok pesantren, dari ini yang jauh banget gitu loh, dari jauh banget dari katakanlah minat itu tadi, dari sebenarnya ini apa sih, ini apa sih, orang tua pada suka ngapain, kenapa gitu kan. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan itu hanya kita lihat, terus kemudian kita perkenalan, terus kemudian oh ternyata ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, itu diungkapkan di aspek seperti itu. Akhirnya sampai pada teman-teman ini, saya rajin nonton di YouTube tuh bantengan aja apa ini kadang-kadang seorang apa gitu. Nah akhirnya tapi itu tadi untuk menulis itu kita bingung ini nanti mau dibawa kemana gitu. Maksudnya kalau memang ada kelas, saya sebenarnya gini, sebetulnya kita juga ibu BKK daripada dasarisme itu ngurusin resep makanan gitu ya. Coba kita lah bikin tulisan gitu di buku itu ditularkan gitu. Kebetulan saya backgroundnya juga dulunya sebelum di UB saya di jurnalistik gitu, jadi suka menulis. Nah kadang hobi itu akhirnya terlintas karena terbiasa dengan komunikasi. Saya juga ada kepikiran juga Pak Agus, mungkin tadi saya sepintas mendengar kan sebelumnya saya orang Malang, terus
ibu saya itu suka bicara walikan gitu sama bina ngalam, bapaknya jadi kira ngalam gitu kan. Karena kira ngalam itu karena bahasanya ya walikan, jadi kan harus dia tuh mensimbolkan bahwa out of the box, dan kemudian dia kreatif, orangnya harus kreatif kan seperti itu. Nah yang saya tanyakan di sini, apakah ada dari mungkin Balai Kota dan Dinas mana itu yang bisa mewadahi mungkin ibu menulis gitu ya, atau kemudian ada juga wadah seperti saya ketika saya melakukan penelitian banyak sebenarnya untuk yang pelaku dari Bantengan itu yang awalnya itu mereka biaya swadaya, mungkin apakah ada apa ya bisa membantu mereka untuk ini gimana nih biar bisa maju gitu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat saya, apa tadi? Bu Elisa. Sekali lagi, soalnya Anda juga aktif di acara ini. Nanti setelah acara kita tutup bersama. Kebetulan Bu Elisa juga tentang masalah Bantengan. Saya juga nanti mungkin nambahin tentang tulisan masalah Bantengan, tapi saya tidak segmen dulu. Mungkin tulisan saya adalah bagaimana sih caranya berot ini. Mungkin masalah ide-ide tulisan-tulisan itu kayaknya bisa ditampung di Balai Kota Menulis yang kedua di Pak Agung ya kayaknya loh Pak. Tapi saya kira beda Pak, kayaknya mungkin di perpustakaan aja sebelum Kota Malang mungkin Pak. Jadi karang-karang perpustakaan bisa menulis, soalnya kan dia cuma jaga buku atau apa, tapi kalau diwadahi dalam satu buku yang sekiranya adalah SN di bidang di perpustakaan kayaknya lebih bagus. Ini hanya tadi saya tampung. Terus tadi Pak Agus ya tadi tentang masalah resep masakan, Pak Agung juga sempat membukukan tentang resep masakan juga Pak Agung, ya Pak ya. Sempat apa ya? Tulisan sempat diskusi tentang resep masakan di Malang itu. Cuma tadi Bu Elisa ngomong masalah boso warga cuma satu Bu, nggak bisa dibalik boso warga Bu. Bakso dibalik nggak bisa, artinya tumpah. Oscar, kamu nggak bisa tumpah Bu, soalnya bakso dibalik artinya tumpah, jadi nggak bisa dibalikkan. Nah ini monggo Pak ditampung pertanyaan dari Bu Elisa ini tadi, kayaknya sedikit resah sendiri. Ini tulisan gue tak buat kemana dia mungkin masalah mau dibawa kemana gitu loh. Jadi kayak tadi Bantengan atau apa gitu. Ini sebetulnya kearifan lokal. Jadi untuk Bantengan ini sekarang sudah diakomodasi, bahkan sempat dibuat event oleh Tas Bumi dari NU sekarang ini. Jadi lebih aktif. Jadi NU kemarin sudah aktif, terutama Tas Bumi itu sudah kayak ada kegiatan festival Bantengan. Cuma Bu Elisa jangan berot lagi Bu. Mungkin Pak Agung atau Pak Agus yang mau Bu Dani mungkin yang betul. Terpaksa di tengah-tengah para senior ini sebetulnya saya takut kualat nanti saya disambungin ke Bali nanti. Saya sedikit banyak paham Bu. Sebelum menghadiri acara ini saya tadi juga sempat hadir di Dinas Perpustakaan. Ada acara terkait literasi juga di sana. Menariknya salah satu yang diundang itu ternyata PKK. Jadi ternyata sebenarnya bukan tidak ada sarana bagi ibu-ibu kalau kepengen bisa menulis. Cuman mungkin kurang bersosialisasi aja ya harus kemana. Kalau saran kami sih monggo bisa ke Dinas Perpustakaan nih. Soalnya termasuk salah satu yang diundang itu menarik buat saya karena ternyata ada ya PKK itu ngurusin ini juga ya, nggak hanya ngurusin berat badan bayi kurang gitu. Kalau ada TP di rumah dimasak apa gitu itu ternyata tidak gitu. Ada juga ternyata keinginan untuk melebarkan gerakan literasi itu hingga ke ibu-ibu. Pertama itu, kedua saya sendiri memahami jangan ibu, saya sendiri juga ASN, kesibukan kami juga kita berdua punya kesibukan yang rutin ya. Cuman kalau saya sendiri orangnya random Bu, saya ini orangnya sangat ngasal.
Jadi saya suka kemana-mana, keluyuran. Pak Agung ini tahu saya seminggu itu bisa ada di Malang, di depan bisa nyasar di Wonosobo, bisa nyasar kemana lagi. Dan kenapa? Nah ya itu ternyata di banyak tempat itu banyak hal yang menarik. Salah satu sahabat saya adalah seorang sastrawati yang tinggal di Duren. Itu dulu nyantriknya ke Suwargi Buratna, mungkin jenengan pernah dengar namanya. Itu salah satu penulis terkenal di Kota Malang, almarhumah Ratna Indraswari. Saya pernah menyampaikan kegalauan yang sama seperti jenengan. Saya ini senang nulis, tapi temanya ngacak, random, nggak bisa dipastikan saat ini saya pengen nulis apa, lusa saya pengen nulis apa. Dia cuma ngomong gini, nulis saja, tulisanmu akan menemukan pembacanya. Nah, itu saya baru iya. Jadi jangan mikir dulu nanti yang baca siapa, tulislah dulu gitu loh. Apakah mau pakai kanal blog pribadi atau mau dikirim ke koran lokal atau di sarana media konvensional lainnya, monggo kirim aja dulu. Minimal kalau misalnya tidak dianggap tidak layak, belum layak untuk umat, paling tidak kita itu punya tinggalan untuk anak cucu kita. Saya pikir dari situ benar juga ya. Jadi alhamdulillah beberapa tulisan saya ini sebenarnya cerpen sih. Saya penulis fiksi. Beberapa tulisan saya dimuat di majalah Femina dan majalah Bubu. Malah Bubu ya, majalah anak-anak ya. Bukan majalah apa-apa. Ternyata memang jiwa anak-anak saya itu memang sangat lebih unggul daripada ya itu. Jangan tertipu penampilan fisik. Seperti itu. Basic saya penulis fiksi, tapi ternyata minat saya banyak sehingga saya juga tidak ingin membatasi diri saya. Semacam itu, kalaupun memang tulisan kita bingung, aku ini mau nulis buat apa, jangan mikir apa-apa dulu, nulislah dulu, karena kemampuan kita menulis itu kalaupun tidak untuk dibaca orang, paling tidak itu bagian dari pengayaan diri sendiri. Dalam kita bekerja pun ada kalanya kita perlu nulis kan, bikin laporan, bikin telaah dan lain sebagainya, meyakinkan pimpinan dan lain sebagainya. Dengan kemampuan kita menurut saya udah bagus, itu peluang kita untuk mendapat perhatian lebih itu juga lebih besar. Dalam artian tidak selalu pimpinan bisa ketemu kita, tapi kalau kita memang menyampaikan tulisan kita dengan baik, saya rasa itu juga plus nilai plus lah buat kita. Seperti itu. Monggo bapak-bapak mau menambahkan. Baik, saya tambahkan apa yang disampaikan dari Bu Elisa. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Elisa, memang kebiasaan kita itu dari membaca, memang iya. Saya itu mulai kecil suka membaca koran, mulai zaman dahulu Pak Go ya, ada namanya koran di Malang ini. SI, koran SI, Suara Indonesia, itu masih belum berwarna. Itu saya paling suka membaca koran di Suara Indonesia itu. Di koran itu kan banyak judul, banyak cerita, berita ini. Jantungnya koran itu berita yang paling hangat, dan kalau sekarang sebutannya viral, itu kan ada di opininya itu. Halamannya, kolomnya namanya biasanya Jati Diri. Ya, itu yang paling saya suka di situ. Sebelum membaca yang lain-lain, halaman Jati Diri yang saya baca di situ. Karena di situ runutan kata-kata paragrafnya itu sangat runut sekali, sehingga sangat menarik untuk dibaca. Kemudian titik tentang menggairahkan penulisan. Sekarang menulis itu di laptop kan enak, ya. Sudah dapat berapa kata sudah bisa dilihat. Kalau ingin menulis di koran itu kan ada syarat dan ketentuan. Tulisan atau jumlah kata tidak lebih dari 850 kata, kan begitu. Kalau sudah 850 kata,
coba tak kirim ke redaksi koran A gitu. Kalau dimuat berarti tulisan saya kalau itu sudah layak gitu. Jadi saya mengukurnya tulisan itu kalau dimuat di koran berarti layak. Gitu aja. Terus pada saat menulis teori yang paling sederhana tadi Mbak Dani sudah menyinggung. Tulislah apa yang ada di dalam pikiran. Jangan dipikir apa yang akan ditulis. Ketika tulisan itu sudah nyantol di laptop, nantinya kan ada editing. Runut dan tidaknya nanti bisa ketemu. Makanya ada istilah finishing itu berulang-ulang, membacanya berulang-ulang sampai runut paragraf 1 dengan paragraf 2. Saya kira itu namanya untuk trik menulis. Kemudian yang terpenting lagi ini pengalaman saya. Kita ini kan pasti tahu lah bakat dan kemampuan kita itu di mana. Bakatnya membaca dan menulis ketika ada di koran ada reklame pelatihan menulis artikel dengan biaya sekian ratus di hotel ini fasilitas snack ketika berbagai segeralah daftar untuk mengikuti. Saya 2 kali mengikuti yang diselenggarakan oleh Malang Pos dan Malang 2 kali. Di kantor apa ada fasilitas itu? Tidak ada. Tidak ada, adanya di koran yang biasa mengadakan pelatihan menulis. Itu segera ikutlah kalau kepingin gemar menulis. Saya kira itu Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih, bagus. Oh ini Pak Kok mau nambah lagi? Saya Pak tertarik dengan berot tadi itu. Bantengan berot. Iya, Bu Elisa. Saya juga ini juga kadang-kadang menulis itu membuat candu ya. Satu buku selesai malah bikin penuh lagi kecanduan. Saya sama Pak Ivan ya, Pak Ivan ya, Pak dari perpustakaan juga. Saya lagi mengkolaborasikan dengan Bu Elisa. Bagaimana teman-teman penulis yang tergabung dalam blogger Kompasiana Malang, termasuk Mas Bison juga. Kami sekarang ini lagi mendokumentasikan atau menulis tentang sosok para pelukis di Malang. Jadi kalau tadi menurut menarik, kalau saya yang menarik ini pelukis. Karena di Malang ini pemusik sudah sering dilukis, sudah sering ditulis. Mas Bison yang menulis 4 dekade musik rock di Malang untuk beliau. Berarti si pemusik-musik dan tulis. Kemudian teman-teman seniman, budayawan juga beberapa sudah ditulis. Cuma para pelukisnya Malang ini yang belum ditulis. Nah kami sekarang lagi punya project menulis sosok dari kurang lebih 30 pelukis di Malang. Dan nanti mudah-mudahan bisa kita bedah juga di sini. Modelnya juga keroyokan bisa sama jamaah. Yang penting kita bisa melakukan sesuatu. Kalau buku Balai Kota Menulis ini yang cetak adalah literasi Nusantara, Litmus. Nanti insya Allah yang buku pelukis nanti dengan Emily. Gitu aja ya. Iya, baik. Kita lanjutkan kembali untuk bedah buku Balai Kota Menulis. Ini tadi ada 2 poin yang saya serap di Pak Agus sama Bu Dani tentang pertanyaan dari Bu Elisa. Satu dari Bu Dani tadi intinya kita ini tidak boleh memperkosa karya. Kenapa? Iya, perkosa karya benar. Jadi intinya itu jangan sampai karya-karya tulisan-tulisan kita ini ada maunya. Nah, karya sebetulnya kan menulisnya dari hati. Menulis betul bedanya. Menulis saja sudah. Kalau kita hanya beroriented tentang masalah ini mau kemana, tulisan kita kemana, terus semua ini kayaknya karya kita kayaknya diperkosa. Jadi ini harus ini bahasa-bahasa dari kemarin saya dialog dengan
notice akun. Jadi intinya dia segmennya adalah medianya adalah kanvas. Jadi jangan sampai kita yang memperkosa karya gitu. Ini belajar atau kasar tapi sebetulnya juga masuk akal gitu. Terus yang kedua dari Pak Agus, sering-seringlah kita mengikuti pelatihan menulis. Ini jadi segmen untuk kita melatih skill kita untuk menulis. Selain kita belajar otodidak juga ada pelatihan. Nah ini kebetulan ada mahasiswa-mahasiswi juga. Sebetulnya kita juga bisa untuk menulis. Loh, kok bisa Pak untuk menulis? Bisa. Contoh hal dasar kita untuk menulis adalah Mas atau Mbak mungkin chat WA atau teman atau apa, itu adalah bentuk minimalis tulisan kan, bentuknya dari HP, dari digital. Ini jadi dasar kita untuk menulis. Jadi Pak, nggak bisa menulis kata siapa? Bisa menulis, membuktikan yang mereka bikin status itu. Hari ini saya lihat di benda buku di UB atau apa itu kan kalimat-kalimat pendek yang membuat kita untuk bisa menulis sebetulnya dari diri kita sendiri. Nah ini kebetulan berkata menulis ini nanti harapannya ada segmen yang kedua yang bentuknya dari segmennya di perpustakaan mungkin Pak ya. Jadi kalian pekerja-pekerja perpus bisa menulis bentuknya mungkin perpustakaan menulis gitu Pak ya. Mungkin ini itu. Nah ini tadi ada bandengan. Bagaimana kalau kita lokal kita gabungkan, kebetulan di sini ada Mas Nasrai yang tentang masalah topeng malam. Silakan berdiri Mas. Nah, kosong kok berdiri dong. Tepuk tangan buat beliau. Ini beliau adalah ke depan Mas Nasrai. Ke depan aja, ke depan. Selain sekalian buku aja. Nah, ini nggak mungkin sultan Pak. Iya nangis dia. Moga Mas Nasai, kamu tangan buat Nasai. Beliau ini salah satu penulis topeng malam. Rencana berapa halaman Mas? Yang kemarin sudah 200 halaman. Topeng malam. Nah ini kan jadi ikon-ikon Malang yang harus diapresiasi. Selain tadi ada bandengan, terus sekarang ada topeng Malang. Kayaknya mungkin Pak Didi yang selaku ketua IAPI nanti bisa mengakomodir tentang ide-ide gini. Bisa baca buku, asik nggak ya Mas ini? Mungkin bisa diceritakan tentang prosesnya membuat topeng Malang ini Mas. Kok ujung-ujung kalau tahu ada topeng Malang, buat tulisan, buat buku ini, monggo Mas Nasa ini. Lihat ke depan. Nah, nggak usah ikut Mas. Mohon maaf, saya kurang pinter ngomong. Perkenalkan nama saya Nasai. Kebetulan saya pecinta seni tradisi ya. Dulu berawal ketika saya masih aktif liputan. Nah, waktu itu saya itu punya saya itu orangnya nggak suka liputan kumpul-kumpul gitu loh. Kalau satu ada kasus satu semua view, saya itu lebih suka cari angle lain. Nah akhirnya saya menemukan yang akhirnya menjadi cinta itu, menemukan sosok-sosok tokoh pejuang-pejuang tradisi yang ada di ujung sampai di pinggir hutan kayak itu, yang rumahnya di pinggir di desa-desa pinggiran kota Malang ya, terutama yang paling banyak itu di Kabupaten Malang. Itu saya sampai 2 hari 3 hari itu menginap di rumah-rumah mbah-mbah topeng itu ya. Nah, saya suka, terus orangnya itu suka diceritain. Kalau diceritain mbahnya itu sampai subuh itu betah ya. Nah dari situ selain itu saya waktu itu masih aktif liputan di media online. Saya buat artikel pendek-pendek. Dan kemarin mendapat dorongan dari Pak Budian MNC Publishing untuk dari buku. Ya, artinya banyak data-data yang kembali saya bongkar, karena ya mungkin di buku ini nanti akan banyak wadi, istilahnya wadi itu apa ya?
rahasia-rahasia yang dirahasiakan yang tabu. Jadi tokoh-tokoh topeng diam itu punya rahasia yang tadi yang maksudnya belum pernah, yaitu yang akhirnya kemarin ketika sang maestro meninggal itu saya sowan ke kuburan minta izin, maksudnya nekar minta izin untuk yang dulu pernah saya wawancara itu saya tulis. Jadi ya istilahnya minta izin untuk itu menjadi bahan tulisan, karena itu tadi ada banyak data yang harusnya masyarakat tahu tapi selama ini ditutupi. Itu menjadi yang saya analisa menjadi salah satu kenapa topeng Malang itu besar di Malang aja, tapi kalau besar di luar tapi di Malang selalu terburu kayak itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Cuma di situ saya pada waktu itu sempat masalah topeng, saya sempat ngobrol sama almarhum Mbak Yongki. Memang ada unsur mistisnya mas ya, topeng mas, bener nggak? Jadi ritual apa mungkin bener nggak? Jadi di topeng ini kan hal-hal mistis itu sudah menjadi menjadi ritual, jadi ritus, karena di seni tradisi itu memang syarat dengan olah rasa, olah batin, itu yang dituangkan dalam ritual-ritual ini yang saat ini menjadi sudah banyak yang mengilmiahkan. Jadi memang mungkin karena jadi terlepas hati itu seperti ini. Jadi ketika mbak-mbaknya mau membuat topeng itu puasa dulu, beliau puasa. Terus ketika mau nebak pohon dia cari hari, nggak boleh. Tapi sebelum menebak pohon pule atau mentalos itu pohonnya ditanyain, mau nggak saya potong untuk istilahnya untuk bahan topeng. Nah itu ada syarat, ada ritualnya. Jadi itu dipatok pakai paku. Kalau pakunya besok masih menancap, itu berarti dharma kayu ini sudah mau kayak gitu. Menyatu dengan sudah mau dipotong. Kalau besoknya dilihat pakunya udah jatuh, berarti belum. Dharma kayu itu belum punah di alam ini. Jadi proses itu masih dipenuhi oleh sosok-sosok sesepuh topeng, terutama yang ada di pinggiran. Kalau yang di tengah kota itu sudah mungkin ya karena sudah desakan zaman perubahan budaya, akhirnya kan kalau mau bikin topeng beli kajian kayak gitu. Jadi prosesi itu terputus. Kayaknya penasaran tentang buku Topeng Malang, nanti bisa dibeli pada waktu launching, rencana di hari bahasa, betul nggak Mas Jose? Bulan bahasa, bulan Oktober. Nanti mau mencari bukunya, berarti sudah penasaran. Ini saya kasih contoh kecil tentang masalah buku tentang Topeng Malang. Terima kasih Mas Nasai, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Nasai. Jangan dilihat dikasinya, tapi lihat sinyalnya. Ternyata dia benar-benar juga luar biasa dalam penulisan Topeng Malang. Ini menjadi salah satu semangat kita untuk menulis. Ada Topeng Malang, ada tulisan masalah bandengan. Mungkin yang teman-teman baca ini nanti ada tulisan-tulisan lainnya. Mungkin saya kira sampai di sini Pak Budion. Saya kasih tentang coretan-coretan kecil. Kemarin contohnya saya di WA sama Pak Agung untuk menjadi moderator, akhirnya juga harus menyampaikan ide-ide kecil tentang masalah bedah buku hari ini. Sebelum kita akhiri nanti, ini saya baca
menambahkan sedikit. Buku adalah warisan berharga yang ditinggalkan oleh kaum jenius buat kemanusiaan dan diberikan turun-temurun kepada anak cucu. Dunia ini bagaikan sebuah buku yang bagus sekali, tetapi tidak ada gunanya bagi mereka yang tidak tahu membacanya. Buku yang baik adalah buku yang selalu membaca pikiran pembacanya. Buku adalah kekasih setia yang tidak cemburu apabila dimajukan. Aku rela berpenjara bersama buku karena dengan buku aku bebas. Jika budaya kamu tidak menyukai orang-orang butuh buku, kamu berada pada masalah yang serius. Ketika kamu ragu akan sesuatu, carilah di perpustakaan. Terima kasih, hari ini kita menulis. Tepuk tangan buat Pak Agung Buana, Bu Dani, Pak Gus Saiku. Terima kasih banyak Pak Gideon dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi UB. Terus dari kalangan perpustakaan Pak Zulika, terima kasih banyak waktu dan tempatnya. Tetaplah menulis dan menulis. Monggo, aku sebelumnya saya juga ingin menyampaikan. Tapi omong-omongan tadi, omong-omong dulu gitu ya. Sepertinya kita ingin menghibahkan buku ini kepada perpustakaan UB Library. Saya nggak tahu teknisnya bagaimana, langsung kita serahkan aja atau bagaimana? Seremonial aja. Seremonial kita serahkan. Di depan, monggo ya. Kita serahkan. Ya, dikomunikasikan. Oh masih, oh iya, kita mau berikan langsung ke hibah buku ya, biar nanti teman-teman di perpustakaan bisa baca sambil tahu ingin baca apa sih Kota Malang seperti apa gitu ya. Tapi e-booknya sebentar lagi akan terbit di Malang Cilin ya. Malang Cilin Boys. Jadi Malang Cilin Boys ini adalah suatu aplikasi. Powernya ada di depan. Nah, adik-adik nanti kalau mau baca e-booknya di depan ada ya. Di depan pintu masuk itu ada. Jadi pojok baca. Nah, tower tinggal di scan itu ada e-booknya. Nanti kita juga lagi lakukan proses hibah kepada perpustakaan Kota Malang, tapi di perpustakaan Malang juga sudah punya fisiknya buku ini, termasuk juga perpustakaan di Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk yang perpustakaan Brawijaya ini kita serahkan langsung ya, nanti biar langsung diserahkan. Sambil menunggu. Sambil menunggu. Iya, sambil menunggu. Malang sih apa Pak? Malang Cilin Boys. Malang Cilin Boys. Mungkin kan bagi adik-adik mahasiswi, Boys itu apa? Nah, Boys itu adalah istimewa. Keren. Nah, maksudnya gitu. Anak Malang mungkin bilang, wah Boys itu istimewa. Ya itu nanti kita kasihkan buku itu, nanti juga ke perpustakaan UB. Saya nggak tahu, saya ngomongnya UB ini agak repot ya. Saya lulusannya Unipro jadi UB ini agak repot. Iya. Dulu zaman Unipro, jadi agak angkatan lama ya gitu ya. Kelihatan umurnya. Apa dulu fakultas apa dulu? Saya di Fakultas Ekonomi di sini, di Universitas Brawijaya di depan sini. Tahu. Jadi malu Pak. Belum lahir semua ini. Ini adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi UB. Iya. Namanya dulu Unipro. Oh, Unipro. Hah? Iya. Akhirnya lulus Unipro. Beliau tadi masuk ke sini sambil bersiki saya Pak sebagai ke kampus lagi saya ini. Iya Pak, kita dulu kan benar-benar mahasiswa. Kalau sekarang kampus Pak, kenapa kita putus sekolah meski gitu. Tapi saya juga sempat ngajar di. Oh ngajar Pak? Oh, mana juga Pak dulu? Ekonomi juga apa? Ekonomi juga. Oh. Pak, sampai dengan tahun berapa sekarang Pak? 2012. Oh gitu Pak ya? 2012-19 terakhir gitu. Kemarin pun capek. Dosen luar biasa Pak dosen kita? LB ya? Oh. Iya. Sudah. Oh iya. UTW. Oh cinta wis ya. Ini paksa. Ini mau ada closing statement. Pak Gus mungkin ngasih motivasi buat para audien di sini. Monggo Pak Gus. Sambil nunggu direkturnya perpustakaan. Monggo Pak Gus. Apa ini closing statement? Tadi kita sama. Jadi kalau adik-adik mahasiswa punya
menulis, pandai-pandailah, suka-sukalah membaca. Bila perlu menjadi kutu buku. Kalau sudah gemar membaca, akan tertarik ingin menulis. Itu aja. Terima kasih. Berarti Pak Bagus, berarti sekarang Saya hanya menggarisbawahi yang sudah saya sampaikan kepada Elisa. Nulis aja dulu, jangan mikir ini nanti siapa yang membaca. Soalnya kalau kita sudah diribeti pikiran itu dari awal, nggak akan jadi-jadi. Apa yang ingin kita tuangkan juga nggak akan ada wujudnya. Percuma kita berangan-angan kalau nggak ada buktinya. Yang penting itu buktinya, bukan cuma angan-angan. Yang penting itu tindakannya, bukan omongannya. Betul. Kayak mau melamar aja pun saya bukan gitu. Omongan saya berbeda sih. Pak Agung, kok masih mau dirasa? Ngomong apa ya? Ya, kalau saya begini katanya, tulisan yang baik itu adalah tulisan yang jadi. Jadi kalau belum jadi belum baik. Apapun yang ditulis kalau sudah jadi selesai titik itu bagus. Apalagi kalau jadi buku lebih bagus lagi. Iya, Pak. Makasih Pak Agung. Oh iya. Pak Agung. Ini kebetulan ada Bapak Kepala Perpustakaan UB akan menyerahkan buku Balai Kota Menulis secara seremonial bagi teman-teman yang mau. Ini apa kita mau hibahkan 2 buku ini kepada perpustakaan UB Library ya Pak ya. Ini adalah buku yang isinya adalah para ASN Pemkot Malang penulis. Namanya Balai Kota Menulis. Jul nulis gak Jul? Oh Jul, Pak Jul gak nulis aja. Itu teman ya di lapas hukum ya. Iya, angkatan. Angkatan. Kalau gitu dengan izin teman-teman ya, ini kita berikan 2 buku ini hibah kepada UB Library. Dari silakan Pak. Saya perhatikan. Boleh salam literasi di sini. Pak sini sebentar. Sini Pak. Sini. Nah, gini. Yuk, ini Pak Dani. Jadi 1, 2, 3. Jadi 1, 2. Oke. Jul, betul Jul. Kira boleh aku. Terima kasih. Oh iya. Sudah Pak Jul. Sudah di Betul ya. Tangan buat Pak Agung. Kita akhiri acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ayo. Oh iya. Salam literasi. Salam literasi. Bentar Ya, kita kami. Kirim satu dulu, satu sih. Ya, statusnya jangan lupa. Ini dulu satu. Bisa Bisa ya?